hasilnya alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V1. Alfa 1 dikalikan V1 ditambah V2, ini hasilnya adalah alfa V1 ditambah dengan alfa V2. Alfa V1 dikalikan alfa 2 V1, hasilnya alfa 1, alfa 2 V1, dan setiap vektor dikalikan dengan elemen netral di dalam F, itu hasilnya Sosok Profesor Sri Wahyuni dalam Aljabar Aku Berkarya. Profesor Sri Wahyuni lahir di Banyumas pada tanggal 19 Juni 1959. Beliau merupakan guru besar bidang aljabar di Departemen Matematika FMIPA Universitas Gadjah Mada. Purwokerto menjadi saksi sejarah lahirnya sosok Profesor Sri Wahyuni. Beliau lulus dari SD Negeri Karangrandu Patikraja pada tahun 1971, kemudian lulus dari SMP Negeri 3 Purwokerto pada tahun 1974 dan SMA Negeri 1 Purwokerto pada tahun 1977. Sosok ibu adalah inspirasi utama yang membawa awal kecintaan Profesor Sri Wahyuni pada dunia matematika. Tokoh utama yang mengantarkan kecintaan pada kerja matematika berlanjut hingga di bangku SMA dan di bangku kuliah. Bicara tentang kecintaan matematika itu tidak lepas dari ibu saya. Ibu saya adalah seorang guru SD. Dulu waktu kami masih kecil-kecil gitu ya. Setiap sore beliau selalu mengajak anak-anaknya, karena kami keluarga besar gitu ya, untuk belajar, mengerjakan PR bersama. Kemudian disitulah ibu kemudian mengoreksi, mengapresiasi pekerjaan kami. Kemudian dia menerangkan dengan sangat jelas dan menyenangkan dengan contoh-contoh yang ada di sekitar dan mudah dipahami oleh kami yang waktu itu masih SD itu. Misalnya saja saat itu beliau menerangkan itu ya, contoh yang paling sederhana, 11 kalikan 12, kita kan mikirnya sulit itu kayaknya. Tapi ternyata dari beliau kemudian mudah sekali ini, 11 dikalikan 12 itu tinggal, 12 itu 1, 2 itu direnggangkan, kemudian di tengahnya diisi 1 ditambah 2, jadi hasilnya 132, seperti itu. Hal-hal seperti itu sangat membekas sekali bagi kami ya, tidak hanya bagi saya. Meskipun sekarang saya sudah tahu alasannya, namun pada waktu itu tentu sangat membekas sekali bagi saya cara-cara beliau menerangkan dengan lebih jelas, dengan cara yang mudah bagaimana kita itu menghitung ya beberapa pola perkalian atau penjumlahan dalam matematika. Sehingga saya pun semakin mencintai matematika. Walaupun mungkin teman-teman saya nggak suka, tapi saya merasa suka gitu loh, karena di rumah itu memang suasananya itu suasana belajar matematika bersama ibu saya itu. Terhitung sejak tahun 1978, beliau menempuh pendidikan di program Sarjana Matematika Universitas Gadjah Mada. Dan di masa inilah kecintaan beliau pada kerja dan dunia matematika semakin dalam, khususnya pada bidang aljabar. Mungkin agak aneh ya. Jadi yang memberi inspirasi saya menyukai aljabar justru dosen statistika. Jadi awalnya itu waktu itu ya tahun 1979 begitu. Pak Sarjono di Departemen Matematika itu belum banyak dosen. Nah, karena Pak Setiaji kalau tidak salah waktu itu sedang studi ke Bandung gitu. Kemudian yang mengajar aljabar itu diambillah Pak Sarjono. Nah, Pak Sarjono itu menerangkannya sangat jelas ya. Padahal beliau itu orang statistik gitu. Kayaknya malah karena background yang berbeda, menerangkannya itu dengan cara yang pelan-pelan begitu ya. Saya masih ingat beliau itu menerangkan bagaimana definisi dari grup, beliau menerangkan
perbedaan antara aksioma dengan teorema. Kalau aksioma itu adalah sifat yang diberikan kepada suatu objek untuk memenuhi syarat, memenuhi definisi tertentu, sementara kalau teorema itu adalah suatu sifat yang harus dibuktikan menggunakan apa-apa yang diketahui, apa-apa yang melekat gitu. Jadi seperti itu. Jadi Pak Sarjono menjadi inspirasi bagi saya karena pertama kali saya mendapatkan aljabar itu dari beliau. Jadi seperti itulah kira-kira ada sesuatu yang sangat sampai sekarang saya sangat merasa aneh juga gitu. Yang menginspirasi kok justru dosen statistika begitu. Pada tahun 1982, beliau menyelesaikan studi S1-nya di bawah bimbingan Profesor Setiaji almarhum dan Profesor Suparna Darmawijaya dengan skripsi yang berjudul Dekomposisi Primer. Latar belakang dari dekomposisi primer, yaitu topik dari skripsi saya itu adalah terkait dengan mencari basis agar supaya matrik representasi dari suatu transformasi linear yang diberikan itu adalah paling sederhana. Bentuk yang paling sederhana tentu saja kita kalau bisa mempunyai matriknya adalah matrik 0 begitu ya. Matrik representasi matrik 0, tapi itu kan sangat trivial, itu nggak ada gunanya kita. Nah, kemudian kalau kita tidak bisa membuat matrik 0 atau tidak bisa membawa ke matrik identitas katakanlah, maka kita berpikir untuk mencari suatu pasangan basis sehingga matrik representasi dari transformasi linear itu berbentuk diagonal yang di dalam aljabar linear dikenal dengan diagonalisasi matriks. Nah, masalahnya itu tidak selalu bisa dilakukan pendiagonalan itu, artinya tidak selalu kita bisa mendapatkan suatu basis yang matrik representasinya itu berbentuk matrik diagonal. Nah, kemudian bagaimana tekniknya? Di dalam matematik seperti itu, kalau tidak bisa mendapatkan yang kita inginkan, mungkin bagaimana tekniknya kita mendapatkan yang sedikit dilonggarkan. Nah, ini salah satunya adalah pelonggaran itu adalah menggunakan dekomposisi primer. Jadi kalau kita mempunyai transformasi linear yang tidak bisa didiagonalkan, maka dengan dekomposisi primer kita akan bisa mempunyai teknik mencari suatu basis sehingga nanti matrik representasinya itu berbentuk blok diagonal. Setahun berselang, melalui saran dari Profesor Suparna, Profesor Sri Wahyuni berkarir menjadi dosen di Departemen Matematika FMIPA Universitas Gadjah Mada. Sebagai seorang yang bukan dari latar belakang program studi pendidikan, beliau melakukan berbagai penyesuaian dan inovasi dalam teknik mengajarnya. Seperti halnya dosen-dosen muda, kalau itu dari perguruan tinggi yang non kependidikan, itu kan kita semuanya tidak punya bekal tentang pedagogi ya. Kita tidak mempunyai bekal bagaimana cara melakukan cara mengajar, cara melakukan transformasi ilmu. Nah, apa yang dilakukan dosen-dosen muda seperti halnya saya waktu itu ya meniru apa yang dilakukan bagaimana cara mengajar dosen-dosen kita. Saya melihat pada waktu saya diminta untuk mengajar teori grup, saya ingat-ingat bagaimana almarhum Profesor Suharto dulu itu mengajarkan ke saya teori grup. Kemudian kita berusaha meniru, kemudian yang namanya dosen baru pertama itu kan kemudian melakukan refleksi gitu ya, yang cara saya mengajarkan itu benar apa tidak gitu. Nah, refleksinya itu biasanya dengan melihat bagaimana reaksi dari mahasiswa pada saat mendapatkan penjelasan dari saya gitu. Kemudian kita bisa melihat bagaimana dia mengerjakan kuis, bagaimana dia mengerjakan soal UTS. Nah, dari situlah saya mempunyai kayak semacam evaluasi ya. Nampaknya cara mengajar saya dengan meniru yang pernah saya peroleh itu terlalu abstrak. Kemudian saya mencoba untuk melakukan kayak semacam pembelajaran, melihat di internet, kemudian juga melihat bertemu dengan teman-teman dari pendidikan, menanyakan sebenarnya mengajar itu ada nggak teorinya lah. Terus dari situ saya mendapatkan salah satu teknik pembelajaran adalah konstruktivisme.
di mana pada saat kita mau mengintroduce suatu definisi, suatu pengertian, itu tidak dilakukan dengan cara diberikan begitu saja, tetapi dibentuk. Jadi mahasiswa itu diberikan suatu latar belakang dulu. Misalnya pada waktu saya mau mengajarkan grup begitu, saya tidak langsung grup adalah suatu himpunan dengan suatu operasi yang memenuhi seperti ini. Nah, saya mencoba untuk melakukan konstruktivisme, yaitu mengajak adik-adik mahasiswa itu untuk melihat sifat bilangan bulat, kemudian di situ ada operasi penjumlahan, kemudian di situ ada sifat-sifat yang dimiliki bilangan bulat terhadap penjumlahan. Nah, sifat-sifat itu yang kemudian diangkat menggunakan abstraksi, teknik abstraksi untuk mendefinisikan grup. Saya kira itulah yang dimaksud dengan metode konstruktivisme yang saya coba terapkan di dalam pembelajaran struktur aljabar, dan itu tidak jauh dari apa prinsip-prinsip student center learning yang digaungkan oleh UGM. Beberapa tahun menjadi dosen muda, Profesor Sri Wahyuni pun akhirnya didorong untuk melanjutkan studi S2 Matematika. Bukan hal yang mudah bagi beliau untuk akhirnya melanjutkan S2 Matematika di ITB, satu-satunya program studi S2 Matematika yang ada saat itu. Dinamika keluarga di mana sang suami saat itu harus dinas di luar kota menjadi dilema bagi beliau. Seperti halnya adik-adik dosen muda itu pasti oleh pimpinannya itu akan diberi motivasi ya, didorong untuk studi lanjut karena perkembangan suatu program studi itu sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya melalui studi lanjut. Nah, waktu itu saya sudah mengabdi selama kurang lebih 2 tahun, itu saya kok tidak S2. Waktu itu Pak Susanto itu ya, waktu itu ketua jurusannya Pak Susanto itu menanyakan ke saya, Bu Wahyuni sudah waktunya ini untuk S2, yang lain sudah ada yang pulang, harus segera S2. Saya waktu itu sebenarnya masih saya simpan sendiri begitu. Saya merasa saya sudah sangat ingin S2, tetapi posisi saya sebagai istri dari suami saya yang waktu itu masih menunggu gitu ya, habisnya ikatan dinas di Medan, saya merasa bimbang gitu. Saya mau terus jadi dosen di UGM ataukah saya harus ke Medan mengikuti suami, karena suami saya mestinya itu ya, istri kan ikut suami begitu. Lah kita diskusi dengan keluarga, kemudian keluarga itu suami saya mengatakan sudah di UGM, sudah cintailah UGM, saya yang akan kembali ke sini setelah masa ikatan dinasnya habis begitu. Namun atas dukungan sang suami, Profesor Sri Wahyuni pun akhirnya berangkat S2 ke Bandung bersama sang buah hati yang usianya saat itu masih sangat belia. Profesor Sri Wahyuni pun harus berjuang sebagai seorang mahasiswa S2 dengan membawa dan merawat sang buah hati satu-satunya. Singkat cerita, studi S2 ini beliau selesaikan dalam 5 semester tepat pada tahun 1989 dengan tesis di bidang aljabar yang berjudul Faktor Invarian di bawah bimbingan Profesor Dr. Ahmad Arifin. Beberapa tahun berselang, sang suami pun akhirnya menyelesaikan ikatan dinasnya dan berkumpul dengan keluarga lengkap di Jogja. Sang suami pun mendorong Profesor Sri Wahyuni memenuhi harapan Departemen Matematika Universitas Gadjah Mada untuk melanjutkan studi S3-nya. Pada tahun 1991, mulailah beliau mencoba merintis aplikasi beasiswa S3 ke berbagai negara. Tak kurang dari belasan aplikasi beasiswa beliau coba. Mulai dari beasiswa ke Denmark, Australia, Jerman, hingga Austria dan negara-negara lainnya. Perjalanan aplikasi beasiswa S3 beliau tidaklah berjalan mulus. Aplikasi ke Denmark diterima, namun karena adanya pemangkasan anggaran, akhirnya dibatalkan. Aplikasi beasiswa ke Australia pun diterima, namun karena terkendala syarat bahasa, akhirnya pun dibatalkan. Aplikasi ke Jerman dan beberapa negara lainnya pun gagal. Ya sedih ya, kita
namanya sudah mendapatkan tempat, sudah mendapatkan calon supervisor, tetapi ternyata ada kendala yang lain. Kemudian saat kami sedang bersedih gitu ya, kok rezekinya belum sampai juga, itu ada Pak Pos datang menyampaikan bahwa Ibu ada surat ini dari luar negeri begitu. Terus saya coba buka, wah kok ini bahasa Jerman. Saya sudah lupa kalau saya itu melamar beasiswa Austria begitu. Jadi rada aneh juga gitu ya. Saya tiba-tiba mendapatkan ini bahasa Jerman ini gitu. Terus kemudian saya mencoba konfirmasi, saya ke UNY menanyakan ke dosen UNY. Dosen UNY itu mengatakan bahwa Ibu diterima nih, ini berita gembira ini, Ibu bisa sekolah ke Austria begitu. Jadi sebaiknya segera dikonfirmasi aja Bu, ini ditunggu begitu oleh kedutaan begitu. Tapi ya itu, sedang pulang dengan sangat senang dari UNY, kemudian sampai rumah besoknya itu saya mual-mual itu loh, wah ini saya ternyata hamil lagi. Wah ini ternyata ada ujian yang berikutnya begitu. Nah, namun Profesor Suparno yang juga menerima tembusannya itu mengatakan dicoba ditawar aja, mencari beasiswa kan sulit, ditawar saja. Bu Wahyuni sana ke Kedutaan Besar Austria menyampaikan permasalahannya, siapa tahu bisa ditawar gitu loh. Jangan seperti itu toh, pokoknya semua usaha harus ditempuh begitu. Pak Warno kan keras juga ya beliau itu ya. Kemudian saya dengan suami ke Jakarta, kita janjian dulu karena kalau masuk kedutaan itu harus janjian dulu ya. Saya udah telepon dulu, sampai sana masuk sudah sudah jam berapa harus sampai sana. Kita ketemu dengan atase kependidikannya Austria. Beliau itu selamat. Begitu saya mengatakan bahwa saya itu ada kendala dengan karena hamil lagi begitu ya. Terus dia mengatakan bisa ditunda 1 tahun, tapi tidak bisa 2 tahun. Karena maksimum usia untuk studi S3 di Austria, mendapatkan beasiswa studi Austria itu adalah 34 tahun. Ya, saya terima dengan kemudian was-was ya, apa 1 tahun lagi anak saya itu sudah bisa ditinggal. Karena kalau menurut perhitungan itu 1 tahun lagi saat saya harus berangkat, anak saya baru usia 6 bulan. Tapi dengan dukungan ibu saya mencarikan babysitter dari desanya 2 orang. Terus kemudian ibu saya juga mengatakan, Ibu nanti membantu jagain anak-anak. Saya kira disitulah ya peran banyak orang. Jadi studi S3 itu multidimensi. Uangnya ada, belum tentu sekolahnya ada. Sekolahnya ada, uangnya ada, belum tentu keluarganya mengizinkan. Saya kira perjuangan dari berbagai pihak. Saya akhirnya berangkat ke Austria tahun 1994 dan selesai studi dalam waktu 2 tahun karena saya merasa berat kalau terlalu lama di Austria meninggalkan 3 orang buah hati yang masih kecil-kecil. Ya. 6 bulan, 5 tahun, dan 10 tahun. Tentunya bukan hal yang mudah bagi beliau untuk menempuh pendidikan di Austria. Jauh dari keluarga, dari tawa sang buah hati yang setiap hari memberi warna. Minggu ketiga, saya mulai goyah. Saya merasa bahwa saya merasa bersalah yang luar biasa. Anak saya masih kecil, mengapa harus saya tinggal begitu? Mengapa saya harus, untuk apa saya pergi ke Austria? Saya mulai khawatir dengan keadaan anak-anak yang saya tinggal untuk waktu yang relatif lama. Paling tidak kan 2 tahun begitu ya. Bagaimana jika anak saya sakit? Bagaimana jika anak saya kena DB? Bagaimana jika anak saya kecelakaan? Saya adanya cuma khawatir yang luar biasa. Bahkan setiap kali menelpon suami saya hanya menangis sepanjang pembicaraan di telepon, dan disitulah peran suami saya yang selalu menguatkan dan menenangkan saya. Dia mengatakan begini, apa yang kamu khawatirkan? Kamu mengatakan khawatir anaknya DB. Kamu khawatir anaknya nanti kalau misalnya jatuh. Padahal dia main-main dengan senang hati dengan teman-temannya, sepedaan. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Profesor Sri Wahyuni membuktikan bahwa hidup dan bertahan di negeri orang tidaklah seseram yang selama ini banyak orang bayangkan.
Berdasarkan pengalaman tersebut, dapat dikatakan sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan untuk studi lanjut ke luar negeri. Menurut pandangan saya, manusia itu mempunyai kemampuan adaptasi dengan lingkungan. Jadi tips untuk sukses sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk melakukan adaptasi. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk beradaptasi dengan lingkungan yang memang harus dilalui ya. Dengan cara demikian itu kita bisa konsentrasi, kita menjadi lebih tenang, kemudian kita juga bisa berdoa untuk anak-anak. Kalau orang khawatir kan menjadi tidak bisa berdoa seperti itu. Hal lain yang sangat berkesan bagi Profesor Sri Wahyuni saat menempuh S3 adalah dipertemukannya beliau dengan Profesor Dr. Franz Kappel sebagai pembimbingnya. Profesor Dr. Franz Kappel bagi saya itu dia tidak hanya seorang supervisor, tidak hanya seorang pembimbing promotor saya saat saya S3 di Austria. Beliau adalah sosok bisa dikatakan pahlawan bagi saya. Sosok mentor yang sangat baik, yang mengerti keadaan saya. Beliau akhirnya tahu bahwa saya itu pergi jauh, berjuang untuk tidak hanya untuk keluarga tetapi untuk universitas, untuk Departemen Matematika yang waktu itu memang sangat membutuhkan dosen dengan kualifikasi S3. Waktu saya berangkat itu yang S3 di Departemen Matematika itu baru kalau tidak salah baru 6 gitu ya. Itu ada Profesor almarhum Janjawi, Profesor Suryo Guritno, Profesor Dr. Subanar, beberapa yang lain lagi. Jadi saya ditanya, kok kamu jauh ke sini itu untuk apa? Saya menyampaikan bahwa ini adalah tuntutan departemen agar supaya SDM-nya itu qualified begitu. Beliau dan keluarganya telah memberikan banyak sekali perhatian ya kepada saya, keluarga dan juga pada pengembangan Departemen Matematika. Selepas menyelesaikan studi S3, Profesor Sri Wahyuni pun semakin intens mengikuti konferensi internasional serta berkarya dan melakukan publikasi. Beberapa karya yang ada turut pula menjadi titik balik dan saksi perjalanan karir beliau. Karya yang paling fenomenal bagi saya adalah karya setelah saya studi S3, yaitu karya yang diterbitkan pada Proceeding Algebra and Combinatorics yang saya presentasikan di Hong Kong atas undangan dari Profesor Karping Sum ya. Profesor Karping Sum, jadi ada 3 orang yang sangat berjasa, Profesor Kappel karena pembimbing, Profesor Karping Sum yang mengundang saya ke Hong Kong, dan Profesor Li Pengyi yang mendorong saya untuk aktif di dunia internasional. Nah, terkait dengan karya tersebut itu mungkin kalau untuk zaman sekarang itu nggak fenomenal ya, karena kalau zaman sekarang yang fenomenal itu kan kalau diterbitkan di jurnal internasional, terindeks Scopus, waktu itu kan tidak ada, indexing itu nggak ada. Jadi sudah masuk di dalam proceeding itu sudah sesuatu yang monumental. Dan itu adalah karya saya setelah saya S3. Judulnya itu adalah Closeness of Submodule and Similarity of Polynomial Matrices of a Principal Ideal Domain. Itu memberikan ke saya suatu nilai yang luar biasa, karena dengan karya itu saya mendapatkan persyaratan pemenuhan untuk diusulkan ke guru besar. Lebih khusus, Profesor Sri Wahyuni bekerja pada bidang penelitian aljabar. Dimulai dari bidang struktur aljabar yang abstrak, khususnya teori ring dan modul, kemudian mencoba untuk menekuni aplikasinya pada persamaan diferensial dengan delay, dan mencoba lagi untuk bekerja pada bidang fusifikasi, yakni struktur aljabar dengan fasi. Namun karena besarnya cinta beliau pada struktur aljabar, beliau akhirnya kembali menekuni penelitian mengenai ring dan modul, khususnya teori representasi. Penelitian ring dan modul ini beliau lakukan bersama beberapa profesor dari luar negeri, diantaranya dengan Profesor Halina Jengsen dan Profesor Hidetoshi Marubayashi.
aktif mengajar dan berkarya, Profesor Sri Wahyuni bersama kolega dan teman lainnya turut pula mencoba menggerakkan komunitas matematikawan di Indonesia. Salah satunya melalui pembentukan Himpunan Peminat Aljabar. Komunitas ini terbentuk atas tantangan dari Profesor Ahmad Arifin kepada Profesor Sri Wahyuni untuk melanjutkan perjuangan beliau menginisiasi kegiatan seminar dan workshop aljabar yang diprakarsai oleh kerjasama ITB dan UGM dengan mengundang teman-teman dosen aljabar di sekitar Yogyakarta. Setelah semakin berkembang, komunitas ini menjadi organisasi resmi secara hukum yang selanjutnya dikenal dengan nama Komunitas Peminat Aljabar atau biasa dikenal dengan KPA. Di bawah bimbingan dan arahan Profesor Sri Wahyuni, KPA tumbuh menjadi organisasi yang secara aktif melakukan berbagai kegiatan terkait bidang aljabar, mulai dari seminar, workshop, hingga kuliah umum. Selain aktif di KPA, Profesor Sri Wahyuni juga berperan aktif dalam Indonesian Mathematical Society atau biasa disingkat dengan Indo-MS. Salah satunya sebagai Presiden Indo-MS pada masa periode 2002 hingga 2004 dan 2004 hingga 2006. Dalam masa kepengurusannya, selain menjadikan Indo-MS sebagai wadah bagi matematikawan Indonesia, beliau juga memperjuangkan eksistensi Indo-MS di kancah internasional. Dalam membangun komunitas matematika melalui Indonesian Mathematical Society yang kita singkat dengan Indo-MS. Mengapa kita singkat dengan Indo-MS? Karena nanti kalau IMS itu bisa Indian Mathematical Society, bisa Irlandian Mathematical Society. Jadi kita memutuskan kita singkat dengan Indo-MS, Indonesian Mathematical Society. Visi dan misi saya bersama Wakil Presiden waktu itu adalah bagaimana membuat Indonesian Mathematical Society itu go internasional. Nah, waktu itulah kemudian kita menganalogikan kalau Indonesia menjadi anggota PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, Indonesian Mathematical Society itu bukan negara ya. Indonesian Mathematical Society itu adalah komunitas. Nah, kita mencari komunitas internasional yang bisa menaungi kita. Nah, itu adalah IMU, International Mathematics Union. Jadi anggota-anggotanya adalah masyarakat matematika negara-negara dari berbagai negara yang kemudian bisa berkumpul di sana, bisa berdiskusi. Nah, kami mempunyai misi bahwa kita harus menjadi anggota IMU. Menjadi anggota IMU itu tidak cukup dengan mendaftar saja, apply menjadi anggota International Mathematics Union itu harus melalui proses pengajuan proposal. Yang harus kami sampaikan adalah karya-karya penelitian matematika di Indonesia, kemudian kita juga harus membayar. Jadi kalau di PBB itu kan ada anggota golongan A, golongan B, golongan C, seperti itu juga IMU. Jadi ada keanggotaan dan yang paling murah untuk menjadi anggota International Mathematics Union itu adalah bayarnya itu adalah $900. Pada waktu itu tahun 2003 nilai $900 untuk iuran per tahun itu sungguh sesuatu yang tidak sederhana. Kita karena Indonesian Mathematical Society nggak punya uang sebesar itu. Nah, tapi dengan solidaritas Departemen Matematika di Indonesia, kami berhasil mengumpulkan dana untuk menjadi anggota International Mathematics Union untuk yang pertama kali. Selain itu, Indo-MS juga menjadi anggota SIMS, yaitu Southeast Mathematical Society, dan termasuk salah satu organisasi yang disegani. Dalam arti, sebagai organisasi yang sangat aware bahwa komunitas ini perlu untuk menjalin kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Profesor Sri Wahyuni sendiri merupakan koordinator SIMS School pada tahun 2015 dan Cimpa Research School pada tahun 2020. Aljabar itu adalah passion saya. Saya terus terang saja dengan aljabar itu kayak merupakan mungkin bagian yang sulit dipisahkan ya, karena saya menguasai konsep-konsep matematika itu melalui aljabar.
Sebagai profesor wanita pertama bidang matematika di Indonesia, Profesor Sri Wahyuni adalah salah satu contoh figur seorang pembelajar sejati. Sejak usia mudanya, beliau telah mendedikasikan masa hidupnya bagi perkembangan dunia matematika, khususnya di bidang aljabar.